Udara Bandung pagi itu terasa sejuk, khas kota kembang. Aku, Luna, yang saat itu baru saja menginjakkan kaki di bangku SMA, tak pernah menyangka hari pertamaku akan seistimewa ini. Seragam putih abu-abu masih terasa asing di tubuhku, namun semangat menggebu untuk memulai babak baru dalam hidup ini membuncah. Aku berjalan menyusuri koridor sekolah yang ramai, mencari papan pengumuman untuk melihat pembagian kelas. Di tengah keramaian itu, pandanganku terpaku pada sesosok cowok dengan rambut sedikit gondrong dan senyum yang menawan. Dia sedang tertawa lepas bersama teman-temannya. Tawanya renyah dan terdengar begitu menyenangkan. Entah mengapa, saat itu juga jantungku berdegup lebih kencang. Rasanya seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di perutku. Sejak hari itu, sosok Vino, nama yang ku dengar dari teman sekelasnya, selalu memenuhi pikiranku. Aku sering mencuri pandang ke arahnya saat istirahat, atau pura-pura lewat di depan kelasnya, hanya untuk melihatnya sekilas. Teman-temanku sering meledekku, karena perubahan sikapku yang mendadak jadi sering melamun dan tersenyum sendiri. Aku tahu, ini cinta pada pandangan pertama. Tapi sebagai cewek, mana mungkin aku yang mengungkapkan perasaan duluan. Itu kan tugas cowok. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti Vino akan menyadari perasaanku. Hari-hari berlalu. Kami naik ke kelas 2, lalu kelas 3. Perasaanku pada Vino tak pernah pudar. Justru semakin kuat. Kami sering berinteraksi, entah itu di kegiatan sekolah atau sekadar bercanda di kantin. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, semakin aku yakin bahwa Vino adalah orang yang tepat. Namun, Vino tetap diam. Aku sempat berpikir, jangan-jangan aku salah tafsir. Jangan-jangan dia hanya menganggapku sebagai teman biasa. Pikiran-pikiran itu sering membuatku cemas. Tapi aku tak punya pilihan selain menunggu. Semester akhir kelas 3 SMA adalah masa-masa penuh ketegangan. Ujian nasional sudah di depan mata, dan semua siswa sibuk dengan buku pelajaran. Aku pun demikian, berusaha fokus pada pelajaran, meskipun sesekali pikiranku masih melayang pada Vino. Di tengah kesibukan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu sore, sepulang sekolah, saat aku sedang berjalan menuju gerbang, wajahnya terlihat gugup, pipinya sedikit memerah. Jantungku langsung berdegup kencang. Firasat baik mulai muncul. Luna. Panggilnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku menatapnya penuh tanya, mencoba menyembunyikan kegugupan yang melanda. Aku suka sama kamu, Lun. Sudah sejak lama, sejak kita kelas 1 SMA. Kata-kata itu, kata-kata itu, kata-kata itu, kata-kata yang selama ini kudambakan. Akhirnya keluar dari bibir Vino. Senyum lebar langsung terukir di wajahku. Tanpa ragu sedikit pun aku mengangguk. Aku juga suka sama kamu, Vino. Tentu saja aku mau jadi pacarmu. Vino tersenyum lega, matanya berbinar bahagia. Kami sama-sama tak bisa menyembunyikan kebahagiaan kami. Hari-hari setelah itu terasa seperti dongeng. Kami menghabiskan setiap waktu luang bersama. Berbagi cerita, tertawa bersama. Aku sering mengejeknya. Kenapa baru sekarang sih, Vin? Ungkapin ntar lagi mau kelulusan. Vino hanya tersipu malu. Ekspresinya lucu sekali. Momen-momen itu sungguh tak terlupakan. Setiap detik bersamanya terasa begitu berharga. Kami berjanji untuk terus bersama, melewati masa kelulusan, dan menghadapi masa depan yang cerah. Kegembiraan kami berlipat ganda ketika sekolah mengumumkan akan mengadakan acara study tour ke Bali untuk siswa-siswi kelas 3. Ini adalah kesempatan emas untuk menciptakan kenangan indah bersama teman-teman, terutama bersama Vino. Semua siswa menyambut kabar ini dengan antusias.
Tak terkecuali aku dan Vino. Kami sudah merencanakan banyak hal, mulai dari mengunjungi pantai-pantai indah, mencoba berjalan-jalan menikmati suasana malam di sana. Aku bahkan sudah mencari beberapa tempat Instagramable yang wajib kami kunjungi. Persiapan pun dimulai. Aku sibuk memilih baju-baju pantai yang akan kubawa, membeli sunblock, dan menyiapkan kamera. Vino juga tak kalah semangat. Dia bahkan sudah mengunduh beberapa aplikasi peta untuk memandu kami selama di Bali. Kami sering bertemu sepulang sekolah untuk membayangkan keseruan yang akan kami alami. Vino bilang dia ingin sekali mencoba surfing, dan aku berjanji akan menemaninya, meskipun aku sendiri tidak terlalu mahir berenang. Kami juga merencanakan untuk duduk bersebelahan di bus, agar bisa ngobrol sepanjang perjalanan. Malam sebelum hari keberangkatan study tour, Vino meneleponku. Kami mengobrol panjang lebar. Suaranya terdengar begitu manis dan romantis. Ku mendengarkannya dengan manja, sesekali tertawa mendengar celotehannya yang lucu. Dia bercerita tentang betapa tidak sabar dia ingin menghabiskan waktu bersamaku di Bali, dan aku pun merasakan hal yang sama. Rasanya seperti ada gelembung-gelembung kebahagiaan yang melayang di sekitarku. Setelah kami selesai mengobrol, meskipun sudah larut malam, aku masih tidak bisa tidur. Pikiranku melayang ke berbagai skenario indah yang akan terjadi besok. Meskipun sudah larut malam, mataku tak mau terpejam. Kegembiraan akan study tour esok hari terlalu besar. Namun, di tengah euforia itu, tiba-tiba ingatanku melayang pada kakek. Kakekku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi kenangan tentangnya masih sangat jelas di benakku. Beliau adalah sosok yang sangat baik, penyayang, dan selalu memberiku nasihat-nasihat bijak. Setiap kali aku merasa sedih atau bingung, kakek selalu ada untuk menghiburku. Salah satu kenangan manis adalah saat kakek mengajariku bermain catur di teras rumah, dengan sabar menjelaskan setiap langkahnya. Air mata mulai menetes membasahi pipiku. Rasa rindu yang mendalam menyergapku. Aku merindukan pelukan hangatnya, suaranya yang menenangkan, dan senyumnya yang teduh. Aku menangis dalam diam, membiarkan emosiku meluap. Isak tangis itu perlahan mereda seiring dengan datangnya rasa kantuk yang teramat sangat. Akhirnya, aku pun terlelap dalam pelukan kenangan indah bersama kakek. Tidurku pulas sekali, mungkin karena kelelahan emosional setelah menangis. Dalam mimpiku, kakek datang. Dia tersenyum, persis seperti yang kuingat. Kami duduk berdua di sebuah taman yang indah, dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Kakek mengajakku mengobrol panjang, menanyakan kabarku, dan memberiku beberapa nasihat tentang masa depan. Membuat hatiku damai. Aku ingin terus berada di sana, mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Namun tiba-tiba, suasana di sekitar kami menjadi buram, dan samar-samar aku mendengar suara ibuku memanggil namaku. Aku mencoba meraih tangan kakek, tapi dia perlahan menghilang. Aku terbangun dengan perasaan kaget. Sinar matahari sudah masuk melalui celah gorden, dan jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Mataku terbelalak. 9 pagi. Seketika tubuhku terasa lemas. Bukankah bus study tour berangkat pagi-pagi sekali? Aku langsung melompat dari tempat tidur, panik melanda. Tanpa pikir panjang, aku meraih pakainya secepat kilat. Rambutku masih acak-acakan, wajahku pucat tanpa riasan sedikit pun. Aku bahkan lupa sarapan. Aku langsung meraih tasku dan berlari keluar kamar. Ibuku, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, terkejut melihatku. "Luna, kamu kenapa baru bangun? Ibu kira kamu sudah berangkat dari pagi. Ibu sudah ketuk-ketuk pintu kamarmu, tidak ada jawaban." Suara ibu terdengar khawatir. Aku hanya bisa menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak tahu kenapa bisa tidur selelap itu, ujarku dengan suara parau. Ibuku dengan sigap menyuruhku segera bersiap dan memintaku untuk makan sedikit. Tapi aku sudah terlalu panik. Papaku yang mendengar keributan itu langsung menghampiri.
Setelah mendengar penjelasanku, tanpa banyak bicara, papaku langsung mengantarku ke sekolah. Sepanjang perjalanan, jantungku berdegup kencang. Harap-harap cemas bus itu belum berangkat. Namun, sesampainya di sekolah, pemandangan yang kulihat membuat duniaku runtuh. Gerbang sekolah sepi. Tidak ada bus pariwisata yang terparkir. Hanya ada Pak penjaga sekolah yang sedang menyapu halaman. "Pak, rombongan study tour sudah berangkat," tanyaku dengan suara hampir menangis. Pak penjaga sekolah menatapku dengan iba. "Sudah, Neng. 3 jam yang lalu." "Sudah ditungguin lama banget. Ditelepon juga tidak diangkat, akhirnya ditinggal," jawabnya. Mendengar perkataan Pak penjaga sekolah, lututku terasa lemas. Harapanku untuk bisa ikut study tour ke Bali bersama Vino dan teman-teman pupus sudah. Papaku mencoba menenangkanku. "Sudah jauh itu, Nak. Kalau dikejar juga pasti sudah 3 jam berangkat," ujarnya sambil mengelus pundakku. Aku hanya bisa mengangguk. Air mata tak terbendung lagi. Rasa kecewa dan sedih membanjiri hatiku. Bayangan keseruan yang sudah kami rencanakan bersama Vino. Kami pun pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam, memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Papaku terus mencoba menghiburku. "Mungkin ini ada hikmahnya, Nak. Mungkin kamu akan diberi kebahagiaan yang lain," ucap papaku menasihati. Aku tahu papaku hanya ingin aku tidak terlalu larut dalam kesedihan, tapi saat itu rasanya sangat sulit untuk melihat sisi positif dari kejadian ini. Bagaimana tidak? Sudah membayangkan akan menciptakan banyak kenangan indah dengan Vino. Menikmati liburan terakhir kami sebagai siswa SMA bersama. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan mengunci diri. Aku menangis sejadi-jadinya, melampiaskan seluruh kekecewaan dan kesedihan yang kurasakan. Aku mengambil ponselku, berniat menelepon Vino, tapi aku urungkan. Aku tak ingin merusak suasana liburannya dengan kabar bahwa aku tidak bisa ikut. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana serunya mereka di Bali sekarang. Mungkin mereka sedang tertawa lepas di pantai, atau menikmati makan malam bersama. Aku iri, sangat iri. Rasanya aku ingin memutar waktu kembali, agar aku tidak kesiangan. Malam harinya, ponselku berdering. Ada panggilan video dari Vino. Jantungku berdegup kencang antara senang dan sedih. Senang karena bisa melihat wajahnya, sedih karena dia ada di Bali dan aku tidak. Aku mengangkat panggilan itu. Wajah Vino terlihat sumringah. Dia sedang berada di pinggir pantai dengan suara deburan ombak di belakangnya. "Hai sayang, kami sudah sampai di Bali. Pemandangannya indah sekali di sini," serunya penuh semangat. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sedihku. Vino mulai menunjukkan video keseruan mereka bersama teman-teman. Ada yang berfoto dengan pemandangan sunset, dan ada juga yang sedang menikmati makanan khas Bali. Aku melihat kebersamaan mereka, tawa yang teman-temanku, dan tentu saja wajah Vino yang bahagia. Semakin aku melihatnya, semakin hatiku terasa perih. "Aku sedih banget, Vin. Kangen sama kamu," ujarku dengan suara bergetar. Vino langsung menatapku dengan ekspresi prihatin. "Maaf ya sayang, pasti kamu sedih. Nanti kalau aku pulang, kita jalan-jalan bareng ya. Aku janji akan ceritain semua keseruannya, hiburnya." Obrolan kami berlanjut hingga larut malam. Vino terus bercerita tentang pengalamannya di Bali, dan aku berusaha mendengarkan dengan seksama, meskipun hatiku masih diliputi kesedihan. Pada hari ketiga study tour, suaranya terdengar lelah, tapi ada nada rindu yang jelas. "Aku capek banget sayang. Kangen kamu juga," ucapnya. Aku tersenyum mendengarnya. Setelah Vino menutup telepon, siang itu aku tak sengaja tertidur. Mungkin karena kelelahan setelah beberapa hari merasa sedih. Dalam mimpiku, Vino menemuiku. Wajahnya terlihat pucat, tatapannya kosong. Dia tidak tersenyum seperti biasanya.
Maafkan aku sayang, mungkin kita tak bisa bersatu. Ucapnya dengan semencelos. Aku mencoba meraihnya, tapi dia menjauh. Aku langsung terbangun dari tidurku dengan napas terengah-engah dan air mata membasahi pipiku. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan firasat buruk mulai menghantuiku. Perasaan tidak enak masih menghantuiku setelah terbangun dari mimpi buruk itu. Aku mencoba mengenyahkannya, berpikir itu hanya sekadar mimpi biasa. Aku turun ke ruang keluarga, berniat mencari sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku. Aku menyalakan TV dan duduk di sofa. Saluran berita sedang menayangkan tayangan langsung. Mataku terpaku pada layar. Ada berita tentang kecelakaan bus pariwisata di Jawa Timur. Awalnya, aku tidak terlalu menghiraukan. Pikirku, rombongan study tour SMA kami masih di Bali, dan kejadian ini pasti rombongan lain. Namun, tayangan berita itu terus berlanjut, menunjukkan lokasi kecelakaan yang cukup parah. Ada beberapa ambulans dan petugas kepolisian di lokasi. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada notifikasi dari grup WhatsApp sekolah. Aku membuka grup itu, dan apa yang kulihat membuat duniaku seolah runtuh. Pesan-pesan beruntun memenuhi grup. Semuanya mengabarkan berita yang sama. Bus rombongan study tour SMA. Kami mengalami kecelakaan di Jawa Timur, dan semuanya meninggal dunia. Nafas seolah tercekat di tenggorokanku. Seluruh sendi tubuhku lemas. Badanku serasa tidak bisa digerakkan. Ponselku jatuh dari genggaman. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Vino, teman-temanku, guru-guru, mereka semua. Aku hanya bisa terdiam, menatap kosong ke layar TV yang masih menayangkan berita kecelakaan. Air mata mengalir deras tanpa henti. Firasat buruk dari mimpiku tentang Vino kini terasa sangat nyata. Pesan terakhirnya, maafkan aku sayang, mungkin kita tak bisa bersatu. Menggema di telingaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh tubuhku gemetar dan hatiku hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa memantau perkembangan lewat berita TV dan grup WhatsApp. Berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Keesokan harinya, seluruh kota Bandung diselimuti duka. Kabar kecelakaan bus study tour SMA kami menyebar dengan cepat, membuat hati setiap orang berduka. Aku tidak bisa berhenti menangis. Mataku bengkak, dan kepalaku terasa pusing karena terlalu banyak menangis semalaman. Orang tuaku mencoba menenangkanku, tapi sepertinya tidak ada yang bisa meredakan rasa sakit yang kurasakan. Hari itu semua jenazah teman-temanku dan geban. Satu persatu peti mati diturunkan dari ambulans. Suasana haru dan pilu menyelimuti setiap sudut kota. Aku tidak bisa membayangkan betapa terpukulnya keluarga mereka. Aku langsung memutuskan untuk pergi ke rumah Vino. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya, meskipun aku tahu itu akan sangat menyakitkan. Sesampainya di rumah Vino, suasana sudah ramai dengan pelayat. Aku melihat orang tua Vino menangis terseduh-seduh. Hati mereka pasti hancur. Aku berjalan mendekati peti mati Vino. Kakiku terasa berat melangkah. Ketika aku melihat wajahnya, yang kini pucat dan dingin, air mataku kembali tumpah. Orang yang sangat kucintai, yang sudah berjanji akan bersamaku melewati masa depan, kini telah pergi untuk selamanya. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang ikut mati bersamanya. Aku ingat mimpiku kemarin siang saat Vino datang dengan wajah pucat dan mengucapkan perpisahan. Kini aku mengerti, itu adalah pesan terakhir darinya. Dan tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamku. Kenapa aku kesiangan pada hari keberangkatan? Kenapa aku begitu pulas tidur setelah bermimpi bertemu kakek? Mungkinkah kakekku datang dalam mimpiku malam itu untuk memberi peringatan secara tidak langsung? Mungkinkah dibangunkan kesiangan dan ditinggal rombongan study tour
adalah cara untuk menyelamatkan nyawaku dari kecelakaan yang mengerikan itu. Pikiran itu membuatku merinding, namun sekaligus merasakan sedikit kelegaan yang campur aduk dengan kesedihan yang mendalam. Waktu terus berjalan, namun luka di hatiku tak kunjung mengering. Setiap hari aku merasa sepi. Bangku-bangku kosong di kelas, tawa riang teman-teman yang kini hanya tinggal kenangan, semuanya terasa menyakitkan. Sekolah menjadi sunyi, tak lagi semarak seperti dulu. Aku adalah satu-satunya siswa di angkatanku yang tersisa, yang masih hidup setelah tragedi mengerikan itu. Rasanya seperti ada beban berat yang menimpaku, sebuah perasaan bersalah karena aku selamat, sementara teman-teman dan Vino tidak. Hari perpisahan sekolah pun tiba. Ini adalah momen yang seharusnya dirayakan dengan sukacita. Tapi bagiku, ini adalah hari yang paling menyedihkan. Tidak ada tawa, tidak ada canda. Hanya ada tangisan dan duka yang mendalam. Aku duduk sendirian di bangku, memandangi kursi-kursi kosong yang seharusnya diisi oleh teman-temanku. Bayangan wajah Vino dan teman-teman lainnya seolah muncul di setiap sudut ruangan. Aku menerima ijazahku dengan tangan gemetar, hati yang hampa. Lulus sekolah, tapi kebahagiaannya tak ada. Setelah kelulusan, untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Bandung, aku ikut seleksi masuk, berharap kesibukan belajar bisa mengalihkan pikiranku dari rasa sakit ini. Hari ujian masuk perguruan tinggi pun tiba. Aku berusaha keras untuk fokus, meskipun bayangan Vino dan teman-teman selalu menghantui. Setelah selesai mengikuti ujian, aku memutuskan untuk pulang naik bus. Aku berjalan menuju halte bus, berharap bisa segera sampai di rumah dan beristirahat. Namun saat aku hendak menyeberang jalan menuju halte, keanehan mulai muncul. Tiba-tiba, ada bus yang melaju kencang ke arahku, seolah-olah ingin menabrakku. Jantungku berdegup kencang. Aku refleks melompat mundur. Dan bus itu melaju kencang melewati depanku. Aku terdiam syok. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa bus itu hampir menabrakku? Perasaan tidak enak mulai menyelimutiku. Kejadian nyaris tertabrak bus itu terus terngiang di benakku sepanjang perjalanan pulang. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran negatif. Mungkin itu hanya kecelakaan biasa. Atau aku yang kurang fokus saat menyeberang. Namun, malamnya, aku sedang berbaring di tempat tidur. Mencoba memejamkan mata. Aku merasa ada hembusan angin dingin di kamarku. Suara bisikan samar-samar memanggil namaku. Aku membuka mata. Dan mataku langsung menangkap bayangan transparan di sudut kamar. Bentuknya tidak jelas, tapi aku tahu, itu bukan halusinasi. Ketakutan merayapi tubuhku. Kemudian, bayangan itu mulai membentuk wujud, perlahan-lahan menyerupai teman-temanku yang sudah meninggal. Mereka terlihat pucat, tatapan mereka kosong, tapi ada senyum tipis di bibir mereka. Mereka seolah-olah ingin aku ikut naik bus bersama mereka. Aku langsung menarik selimut sampai ke leher, gemetar ketakutan. Sejak kejadian itu, gangguan aneh terus menghantuiku. Setiap kali aku melihat bus, entah itu di jalan atau di televisi, aku selalu merasa ada arwah teman-teman SMA aku yang memanggil aku. Mereka tidak berteriak, hanya memanggil namaku dengan lembut, seolah-olah membujukku untuk bergabung dengan mereka. Aku jadi takut untuk naik bus, bahkan untuk sekadar menghindarinya. Bapakku dan ibuku menyadari perubahanku. Aku sering melamun, ketakutan saat mendengar klakson bus, dan sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Aku tidak berani menceritakan kejadian-kejadian aneh ini kepada mereka. Takut mereka mengira aku sudah gila. Aku mulai merasa terisolasi. Dunia yang dulu penuh warna, kini terasa kelabu. Aku merindukan tawa Vino dan semua hal yang dulu membuatku bahagia. Kini, yang tersisa hanya ketakutan yang terus-menerus. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke toko buku.
Aku ingin mencari buku-buku baru yang bisa mengalihkan perhatianku dari semua hal aneh yang terjadi. Aku suka pergi sendirian tanpa diantar papa, agar bisa menikmati waktu luangku sendiri. Aku berjalan kaki menyusuri jalanan kota yang cukup ramai. Sesampainya di persimpangan jalan, aku melihat seorang kakek tua renta. Rambutnya sudah menyeberang jalan karena lalu lintas yang padat. Hati nuraniku tergerak. Aku langsung menghampiri kakek itu. "Permisi, Kek. Mari saya bantu menyeberang," ujarku sambil tersenyum ramah. Kakek itu menatapku dengan mata yang redup, kemudian mengangguk pelan. Aku memegang lengannya dengan hati-hati dan membantunya menyeberang jalan. Setelah sampai di seberang, kakek itu menoleh ke arahku. "Terima kasih ya, Nak," ucapnya dengan suara serak, disertai senyum tipis. Aku celingukan ke segala arah, tapi kakek itu benar-benar tidak ada. Bagaimana bisa? Secepat itu. Rasanya seperti baru saja dia berdiri di depanku. Perasaan aneh menyelimutiku. Siapa sebenarnya kakek itu? Apakah dia nyata? Kejadian ini membuat bulu kuduku merinding. Namun di sisi lain, ada perasaan familiar yang samar-samar muncul. Aku melanjutkan perjalananku ke toko buku dengan pikiran berkecamuk. Kejadian itu terus-menerus terlintas di benakku. Aku berusaha mengabaikannya dan mencoba fokus pada buku-buku yang kuinginkan. Karena keasyikan memilih buku, aku sampai lupa kalau hari sudah mulai petang. Langit mulai berubah warna menjadi oranye keunguan. Pertanda matahari akan segera terbenam. Aku memutuskan untuk segera pulang. Aku bergegas menuju halte bus. Jalanan yang tadi sore ramai, kini nampak hening dan sepi. Padahal seharusnya jam segini masih banyak lalu lalang kendaraan. Perasaan aneh itu kembali menyelimutiku, seolah-olah ada aura mistis di sekitarku. Aku mencoba mengabaikannya dan fokus menunggu bus. Tidak lama kemudian, sebuah bus dengan jurusan yang sama denganku tiba. Aku merasa lega dan langsung naik ke bus tersebut. Aku mencari tempat duduk yang kosong dan memilih bangku di dekat jendela. Setelah duduk, aku mulai memperhatikan sekeliling. Ada yang aneh. Bus ini terlihat penuh. Semua kursi terisi. Tapi kenapa penumpangnya semua pada diam? Tidak ada suara obrolan. Tidak ada yang bermain ponsel atau bahkan tertawa. Mereka semua hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Dan yang paling membuatku merinding, wajah mereka semua pucat. Bahkan beberapa di antaranya terlihat kebiruan. Aku mencoba untuk tidak peduli dan melihat keluar jendela. Mungkin mereka kelelahan atau sedang tidak mood untuk bicara. Namun, sekilas aku kembali memperhatikan penumpang di sekelilingku. Ada sesuatu yang sangat familiar dari beberapa wajah mereka. Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti ada gelombang dingin yang menjalar di tubuhku. Aku mengenali mereka. Yaitu adalah teman-teman SMA aku yang meninggal dalam kecelakaan study tour. Sayang, akhirnya kita bisa bersatu ya. Suara itu adalah suara Vino. Aku menoleh ke arah sumber suara, dan mataku langsung berhadapan dengan Vino. Wajahnya juga pucat, tapi ada senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Aku semakin takut. Ini bukan mimpi, ini nyata. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Ketakutan yang teramat sangat menyelimuti diriku. Vino, dengan tatapan kosongnya, mulai mendekatiku. "Ayo sayang, ikutlah bersama kami," katanya lagi. Suaranya terdengar lembut namun penuh paksaan. Aku mencoba untuk mundur, tapi ruang di bus ini sangat sempit. Tiba-tiba, tangan Vino terulur dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan dingin. Tangannya terasa beku seperti es. Aku mencoba melepaskan cengkeramannya, tapi Vino semakin menarikku. Di belakang Vino, arwah teman-temanku yang lain juga mulai bergerak, seolah-olah mereka mendukung Vino. Mereka semua mengulurkan tangan ke arahku, seolah ingin menarikku ke dalam kumpulan mereka. Aku berteriak sekuat tenaga, "Lepaskan aku! Aku tidak mau ikut!" Namun, suaraku seolah tidak terdengar. Pak sopir bus itu tetap diam,
Tatapannya lurus ke depan, seolah tidak malah tancap gas. Melaju dengan sangat ngebut. Aku semakin panik. Air mata membanjiri wajahku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tarikan arwah Vino dan teman-teman. Mereka terus menarikku, berusaha menyeretku ke barisan mereka. Tubuhku terasa lemas, namun aku mengerahkan sisa tenaga yang kumiliki. Aku teringat pesan almarhum kakek yang selalu menyuruhku untuk berdoa dalam keadaan apapun. Dalam keadaan ditarik dan ketakutan yang luar yang kuingat. Aku memejamkan mata, memohon pertolongan. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Aku terhuyung ke depan, namun cengkeraman Vino pada tanganku sedikit mengendur. Mataku terbuka, dan aku melihat seorang penumpang naik ke dalam bus. Seorang kakek tua. Rambutnya memutih, dan dia membawa tongkat. Aku tidak asing dengan kakek tersebut. Itu adalah kakek yang sore tadi aku bantu menyeberang jalan. Saat kakek tua itu naik ke dalam bus, suasana yang tadinya penuh ketegangan tiba-tiba menjadi hening. Semua arwah teman-temanku, termasuk Vino, terdiam. Tatapan mereka yang kosong kini dipenuhi dengan ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Kakek tua itu berjalan perlahan ke tengah bus, lalu menatap arwah-arwah itu dengan tatapan tajam. "Lepaskan cucuku," ucap kakak tua itu dengan suara yang berwibawa. Suaranya menggema di seluruh bus, membuatku merinding. Arwah Vino dan teman-teman saling pandang, seolah berdiskusi tanpa suara. Lalu Vino melangkah maju, wajahnya menunjukkan sedikit perlawanan. "Dia adalah milik kami sekarang. Dia seharusnya ikut bersama kami," ujar Vino. Suaranya terdengar aneh. Tidak seperti Vino yang kukenal. Kakek tua itu hanya tersenyum tipis, senyum yang mengandung kekuatan luar biasa. "Kalian tidak berhak mengambilnya. Dia memiliki takdirnya sendiri," balas kakek. Tiba-tiba, dari tubuh kakek tua itu keluar cahaya putih yang sangat terang, menyinari seluruh bus. Cahaya itu begitu menyilaukan mata, membuatku harus memejamkan mata. Aku mendengar suara-suara teriakan pilu dari arwah Vino dan teman-teman. "Ampun," suaranya perlahan memudar. Ketika aku membuka mata, cahaya putih itu sudah menghilang. Arwah Vino dan teman-temanku pun lenyap, seolah tidak pernah ada. Bus itu kini kosong. Tidak ada satupun penumpang selain diriku dan kakek tua itu. Kakek itu tersenyum padaku, senyum yang menenangkan. "Kamu aman, Nak," ucapnya lembut. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi tubuhku terasa sangat lemas. Aku tidak bisa bergerak, pandanganku mulai kabur. Kelegaan yang luar biasa bercampur dengan kelelahan yang teramat sangat menyelimuti diriku. Setelah arwah-arwah itu menghilang, tubuhku terasa seperti kehilangan semua energinya. Aku mencoba untuk tetap sadar, tapi rasanya sangat sulit. Samar-samar aku melihat kakek tua itu melangkah keluar dari bus. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku jatuh pingsan di bangku bus yang kosong. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika aku merasakan dinginnya udara malam, aku terbaring di pinggir jalan, di dekat halte bus tempat aku naik. Aku membuka mata perlahan, pandanganku masih sedikit kabur. Langit sudah sangat gelap, dan jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 12 malam lewat. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Dan di mana busnya? Aku mencoba untuk bangkit, tapi tubuhku masih terasa sangat lemas. Suara knalpot motor terdengar mendekat. Seorang tukang tambal ban yang membuka lapaknya 24 jam di dekat halte itu melihatku tergeletak di pinggir jalan. Dia langsung menghampiriku dengan raut wajah khawatir. "Neng, kamu kenapa, Neng? Kamu pingsan?" tanyanya sambil mencoba membantuku duduk. Aku hanya bisa mengangguk pelan, masih belum sepenuhnya sadar. Tidak lama kemudian, suara mobil papaku terdengar. Mereka, papaku dan ibuku, langsung berlari ke arahku dengan wajah panik. Mereka sudah mencari aku sejak sore.
Mereka memelukku erat-erat. Air mata ibu sudah membasahi pipiku. Luna, kamu kenapa, Nak? Ibu dan bapak khawatir sekali mencarimu sampai jam segini, kata ibuku sambil menangis. Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa memeluk mereka erat. Setelah kejadian malam itu, aku mengalami trauma yang cukup berat. Setiap kali melihat bus, atau bahkan mendengar suara klakson bus dari jauh, jantungku langsung berdegup kencang. Aku sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang Vino dan teman-temanku yang menarikku ke dalam bus. Aku tidak berani pergi kemana-mana sendirian, selalu minta diantar papaku atau ibuku. Meskipun aku belum berani menceritakan secara detail tentang kejadian di bus hantu itu, orang tuaku menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres denganku. Mereka sangat khawatir dan selalu mendampingiku. Papaku sering memelukku dan bilang, "Tidak apa-apa, Nak. Ada bapak dan ibu di sini. Kita akan hadapi ini bersama." Ibuku juga selalu menyiapkan makanan kesukaanku dan mengajakku bicara. Meskipun aku sering diam 1000 bahasa. Mereka membawaku ke seorang psikolog. Awalnya aku enggan, tapi mereka terus membujukku. Di sana, aku menceritakan sebagian kecil dari apa yang kualami, tanpa menyebutkan dengarkan dengan sabar, dan memberiku beberapa saran untuk mengatasi traumaku. Dia mengatakan bahwa wajar jika aku merasa seperti ini setelah kehilangan teman-teman dan mengalami kejadian yang mengerikan. Perlahan, dengan bantuan psikolog dan dukungan penuh dari orang tuaku, aku mulai sedikit demi sedikit pulih. Aku mulai mencoba untuk menerima kenyataan bahwa Vino dan teman-temanku telah pergi. Aku tahu mereka akan selalu ada di hatiku. Rasa bersalah karena aku selamat juga perlahan berkurang. Aku mulai menyadari bahwa ini memang takdirku dan aku harus melanjutkan hidup. Aku berusaha fokus pada kuliahku, mencoba mencari kesibukan, agar pikiranku tidak terus-menerus melayang pada masa lalu. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Perlahan tapi pasti, aku mulai mencoba bangkit dari keterpurukan. Hari-hariku kini dipenuhi dengan kuliah. Aku berusaha keras untuk fokus pada pelajaran, meskipun sesekali bayangan Vino masih sering muncul di benakku. Aku tahu melupakan Vino adalah hal yang mustahil, karena dia adalah cinta pertamaku, orang yang membuatku merasakan kebahagiaan sejati. Aku hanya bisa mencoba untuk berdamai dengan kenangan itu. Setiap malam, sebelum tidur, aku sering melihat foto-fotoku bersama Vino. Senyumnya, tawanya, semua detail kecil tentang dirinya masih begitu jelas di ingatanku. Aku sering berbicara padanya dalam hati, menceritakan tentang hariku, tentang pelajaran yang kudapat di kuliah, atau sekadar melepas rindu. Aku tahu dia sudah tidak ada di sini, tapi rasanya dia selalu ada di sampingku, mengawasiku. Aku juga mulai berinteraksi dengan teman-teman baruku di kampus. Awalnya aku sangat tertutup, takut untuk membuka diri. Tapi mereka sangat baik dan sabar. Mereka mengajakku bergabung dalam berbagai kegiatan. Dan perlahan aku mulai merasa nyaman. Aku belajar untuk tertawa lagi, meskipun tidak selepas dulu. Aku mulai menyadari bahwa hidup harus menerus terperangkap dalam kesedihan. Papaku dan ibuku sangat senang melihat perubahanku. Mereka selalu memberikan dukungan penuh. Tidak pernah memaksaku untuk melupakan, tapi hanya ingin aku bisa menjalani hidup dengan bahagia. Aku tahu, mereka juga merasakan kesedihan yang mendalam, tapi mereka bersyukur memiliki keluarga yang sangat mencintaiku. Aku juga mulai memberanikan diri untuk keluar rumah sendirian, mencoba untuk menghadapi ketakutanku pada bus. Aku menghindari naik bus, tapi setidaknya aku tidak lagi panik saat melihatnya. Suatu malam, aku kembali bermimpi. Kali ini, bukan mimpi buruk, melainkan mimpi yang sangat menenangkan. Kakekku kembali datang. Dia duduk di sampingku, tersenyum hangat. "Luna, cucuku sayang," ucapnya.
Bagaimana kabarmu? Aku langsung memeluknya erat. Rasa rindu yang mendalam kembali menyeruak. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya, tentang arwah Vino dan teman-teman, dan tentang kakek tua penyelamat itu. Kakek mendengarkan dengan sabar, mengelus rambutku lembut. Kakek sudah tahu, Nak. Kakek selalu menjagamu dari jauh, katanya. Ingat, Nak, saat kakek datang dalam mimpimu sebelum study tour itu. Saat itu, kakek ingin memperingatkanmu. Kakek tahu akan ada bahaya yang mengintaimu. Kakek tidak bisa memberitahumu secara langsung, tapi kakek berusaha membuatmu bangun siang dan tertinggal rombongan. Itu adalah cara kakek untuk menyelamatkan nyawamu dari kecelakaan mengerikan itu. Air mataku menetes. Jadi benar kakeklah yang menyelamatkanku. Dan kakek tua yang kamu bantu menyeberang jalan itu, Nak, adalah penjaga roh yang diutus untuk melindungimu. Kakek meminta bantuannya, lanjut kakek. Dia datang tepat waktu untuk mengusir arwah-arwah itu. Mereka memang ingin kamu ikut bersama mereka, Nak, karena mereka sangat menyayangimu dan tidak ingin kamu sendiri. Mimpi itu terasa sangat nyata, dan semua teka-teki yang selama ini menghantuiku akhirnya terjawab. Aku merasa sangat lega dan bersyukur. Kakekku, bahkan setelah tiada, masih terus menjagaku. Aku terbangun dengan perasaan yang lebih tenang. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki kakekku yang selalu melindungiku, dan orang tuaku yang selalu mendukungku. Beban di hatiku terasa sedikit terangkat. Setelah mimpi itu, aku merasa jauh lebih kuat. Aku menyadari bahwa hidup adalah sebuah anugerah, dan aku harus menjalaninya dengan sebaik mungkin. Aku tidak akan lagi menyalahkan diriku sendiri karena selamat. Sebaliknya, aku akan menjadikan kehidupanku sebagai penghormatan bagi Vino dan teman-teman yang telah tiada. Aku akan menjalani hidupku dengan penuh semangat, mengejar impian-impianku, dan memberikan yang terbaik. Aku terus belajar. Di perguruan tinggi, meraih prestasi, dan menjalin pertemanan baru. Aku mulai bisa tersenyum lepas lagi, bahkan tertawa. Kenangan tentang Vino tidak pernah hilang, justru semakin kuat dalam hati. Aku tahu dia akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku. Setiap kali aku merasa rindu, aku akan memejamkan mata, dan bayangan senyumnya akan muncul, memberikan kehangatan di hatiku. Aku juga sering mengunjungi makam Vino dan teman-teman, membersihkan makam mereka, dan mendoakan mereka. Meskipun aku telah kehilangan banyak hal, aku juga telah mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pelajaran tentang arti kehilangan, tentang kekuatan cinta keluarga, dan tentang takdir yang tidak bisa diubah. Aku percaya, aku diselamatkan untuk suatu tujuan. Aku tidak tahu apa tujuan itu, tapi aku akan berusaha mencari tahu dan menjalaninya dengan sebaik mungkin. Kisahku mungkin penuh dengan duka, tapi juga penuh dengan harapan. Aku adalah Luna, gadis berusia 18 tahun yang selamat dari sebuah tragedi, dan kini siap menjalani hidup baru. Membawa serta kenangan abadi tentang cinta pertamaku, Vino dan teman-teman terbaikku, menjadi bintang-bintang yang bersinar terang, membimbingku dalam setiap langkah kehidupanku.